Baik, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Ya, selamat malam. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya. Kita dapat berkumpul lagi di malam permintaan doa ini, walaupun melalui Zoom. Kita masih dalam keadaan sehat, kita berterima kasih kepada Tuhan. Baik, untuk mengundang kehadiran Roh Kudus di tengah perbaktian kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai acara perbaktian kita membuka lagu Sion nomor 371, kita nyanyikan semua ayat. Lagu Sion nomor 371, kita nyanyikan semua ayat. Baik, kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu bagi kami. Sepanjang hari-hari dalam minggu bekerja, Engkau telah jaga dan peliharakan kami Tuhan, dari segala aktivitas kami. Tuhan Yesus, pada pertengahan minggu ini Tuhan, kami berkumpul lagi bersama umat-umat-Mu, jemaat, Anna Maria Leo KBC Tuhan, walaupun kami bertemu melalui Zoom, Tuhan pimpin kami selalu, dan kami akan memulai peribadatan kami Tuhan. Hadirlah di tengah perbaktian kami ini Tuhan, agar kami suci dan layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Sembiring. Biarlah Tuhan Kau pimpin Ibu Pendeta berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan kami dapat mengerti apa yang disampaikan. Kami yang mendengarkan akan membawa berkat nanti masing-masing setelah selesai acara ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang belum hadir pada pertengahan minggu ini Tuhan dalam mengikuti acara Zoom permintaan doa. Engkau pimpin mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang lemah iman, baik yang
sedang sakit, Engkau memberkati mereka Tuhan, agar pada hari-hari mendatang kami bisa berkumpul lagi melalui Zoom ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik kepada kami. Biarlah Engkau memimpin acara kami ini dari awal hingga akhir nanti. Kami serahkan acara perbaktian kami dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, lagu ada merupakan satu pujian yang dapat mengangkat jiwa kita juga lebih dekat kepada Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Hasigalingging. Kepada keluarga Hasigalingging, kami persilakan. Menjadi sutra kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata di permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi bicaranya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan hitamku kita suka baik mati. Amin. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Hasigalingging yang telah membawakan lagu yang begitu indah, yang dapat mengangkat jiwa kita lagi lebih dekat kepada Tuhan. Baiklah, kita siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Selamat malam buat kita semuanya. Shalom. Shalom, selamat malam. Shalom. Terima kasih saya ucapkan kepada kakak saya, Ibu Pinem, dan juga buat Ibu Sigalingging. Saya baru mendengar suara Ibu. Ibu mempunyai suara emas rupanya ya. Selama ini saya belum pernah dengar dia sendiri bernyanyi. Baiklah, pada malam hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah berjudul siapakah yang menggulingkan batu itu bagi kita? Sekali lagi, siapakah yang menggulingkan batu itu bagi kita? Dari judul ini kita bisa melihat, ini latar belakangnya, ada satu kuburan. Saya rasa seperti ini kita bisa langsung menebak semuanya, bahwa ini adalah kuburan Yesus. Yesus
yang telah meninggal dengan tubuh yang hancur, sehancur-hancurnya. Harapan para murid, harapan wanita-wanita yang biasa bersama dengan dia. Yang kita ingat, siapakah yang terakhir yang memberi minum Yesus di sepanjang perjalanannya ke Golgota adalah wanita-wanita yang berkata, siapakah menggulingkan batu itu bagi kita? Mereka adalah wanita-wanita yang mengiringi Yesus. Mereka melihat bagaimana punggung Yesus itu selama 49 kali, ya, sekali aja cambukan dengan seperti yang khotbah 2 sahabat atau 3 sahabat yang lalu, sekali aja cambukan itu merobek ini punggung, sangat robek. Apalagi 49 kali. Ya, dengan tubuh yang hancur, dengan sampai Yesus menghabiskan nafas terakhir, mereka menyaksikan itu semuanya. Dan bisa kita bayangkan, saya sendiri, ibu saya sudah meninggal, selama 1 bulan itu selalu ada di benak saya ibu saya, padahal dia begitu cantiknya meninggal, dalam arti bukannya ada luka apapun. Bagaimana dengan wanita-wanita ini? Ya, dengan harapan yang selama ini mengharapkan bahwa Yesus akan menjadi raja sang pelepas. Betapa hancurnya mereka melihat tubuh Yesus itu dan menghembuskan napas terakhir, dan dikatakan oleh buku Alfa Omega jilid ke-6, dikatakan mereka lah juga yang menyaksikan, mereka lah yang ikut merempah-rempahi mayat Yesus dan melipat tangan Yesus. Hal ini selalu terngiang di hati mereka, terngiang sepanjang sabat itu. Kita bayangkan hari Jumat meninggal, sepanjang sabat itu walaupun mereka kebaktian, pikiran mereka ini selalu mengingat akan wajah Yesus mereka. Wajah Yesus mereka yang sudah hancur itu. Iman mereka kepada Yesus ini adalah iman yang dimiliki ataupun apa yang dikatakan oleh Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah sesuatu yang kita percaya walaupun kita tidak melihat. Dan mereka memegang hal itu. Ya. Jadi ini adalah latar belakangnya. Kita berbalik kepada wanita-wanita. Kalau buku Markus dengan jelas mengatakannya, dalam Markus 16 ayat 3 dan 4 dikatakan seperti ini. Ya. Ada 1001 alasan untuk tidak datang kepada Yesus. Sebenarnya wanita-wanita ini tadi bisa saja tidak datang. Tapi mengapa mereka datang? Ya, tapi mengapa mereka datang, itulah yang kita bahas pada malam hari ini. Batu itu besar. Jadi sebenarnya mereka bisa berkata banyak alasan. Batu itu besar. Mereka itu ada kira-kira 3 orang. 3 orang wanita tidak sanggup menggulingkannya. Batu yang kita lihat tadi. Di kuburan itu. Nah, seandainya mereka berkata, nggak usah pergi. Nggak ada si Petrus. Nggak ada si Yohanes. Nggak ada si Andreas. Bagaimana mungkin kita menggulingkan batu yang begitu besar? Kita tidak sanggup. Alasan yang pertama, bisa saja mereka tidak datang. Alasan yang kedua, kegelapan. Penulis buku Lukas menuliskan dengan benar-benar bahwa pagi-pagi itu pada waktu mereka berangkat betul-betul masih pagi buta. Belum jam 6, berarti masih sangat gelap. Bayangkan kalau wanita-wanita yang pergi jam-jam 4 ataupun kurang dari jam 4 keluar, itu nggak enak. Tetapi mereka menghilangkan semuanya ketakutan mereka. Kegelapan mereka tidak takut. Ada serdadu Roma yang berjaga. Kita ketahui, ya, imam-imam dan Pilatus memerintahkan banyak serdadu Roma menjaga itu kuburan. Dan yang keempat, mereka hanyalah wanita. Tidak ada pria yang menemani mereka. Seharusnya mereka bisa berkata, nggak usahlah. Tetapi, mengapa? Alasan yang ini tadi, ya, alasan ini tadi bisa mengalahkan itu semuanya. Semua alasan itu dikalahkan. Ada 1001 alasan. Dikalahkan oleh pertama kasih kepada Yesus. Dan kerinduan kepada Yesus. Adalah wanita-wanita ini tadi. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, kita juga pada saat sekarang ini, mungkin kita yang hadir di sini, jemaat besar kita yang kita kasihi di Leukabesi ini, bila kita tanya dari hati ke hati, dari keluarga ke keluarga, akan banyak sekali batu-batu yang besar. Batu-batu yang seolah-olah kita berpikir,
Ini nggak mungkin bisa digulingkan. Ini nggak mungkin bisa dilalukan masalah ini. Ini masalah sangat besar. Ya, mungkin masalah keuangan. Mungkin masalah penyakit. Kita ketahui ada di jemaat kita ini. Mungkin masalah anak-anak. Mungkin masalah antara kita dan suami istri. Kelihatan di luar manis-manis saja, padahal di dalam bagaimana? Sudah berkecamuk. Seolah-olah batu yang besar itu atau pencobaan yang besar itu, dengan logika kita nggak sanggup untuk menggulingkannya. Nggak bisa, nggak sanggup. Ada 1001 alasan. Kita berkata, aduh, utangku ada 50 juta. Belum lagi bunganya. Bunganya berapa? Penghasilanku cuma segini, apalagi setelah COVID ini. Mungkin banyak kita yang terkena bagaimana? Banyak kita yang terkena dampak COVID, ya. Utang kita banyak. Belum lagi bunganya. Ya. Oleh karena itu terkadang bagaimana? Kita malas untuk berdoa. Saya buat lebih terperinci. Contohnya kita mempunyai ada sedikit penghasilan. Ya, penghasilan lalu kita kira-kira, ini nggak mungkin saya kasih sama Tuhan. Nggak mungkin saya memberikan kepadamu ya Tuhan. Engkau mengetahui keadaanku, ampuni aku. Ada 1001 alasan. Kita tidak memberikannya. Terlalu besar batu itu bagi saya. Anak-anak saya ini, suami saya ini, atau istri saya ini, nggak mungkin. Batu itu terlalu besar ya Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh wanita itu? Apakah dia berhenti dengan alasan-alasannya itu? Tulisan permulaan. Sister White mengatakan, halaman 49. Pencobaan-pencobaan setan kini sudah lebih besar daripada yang sudah-sudah. Sebab ia mengetahui bahwa waktunya sudah singkat dan bahwa dengan sangat cepat setiap perkara akan diputuskan. Apakah untuk kehidupan atau kematian? Dengarkan saudaraku, tidak ada waktu sekarang untuk tenggelam di bawah keputusasaan dan kesukaran. Sekali lagi, kita baca. Tidak ada waktu sekarang untuk tenggelam di bawah keputusasaan dan kesukaran. Setan akan memberikan 1001 bagi kita untuk menjadi lemah iman. Kita harus menanggung segala kepicikan kita dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Yakub yang Maha Kuasa. Di sini saya buat garis merah Allah Yakub. Mengapa tidak dikatakan Allah Esther atau Allah Daud atau Allah Salomo? Kenapa dibilang Allah Yakub? Yakub ini adalah terkenal dengan kesusahannya. Bahkan masa kepicikan kita nanti adalah masa kepicikan Yakub. Kita harus menanggung semua itu. Kita harus menanggung, dan ciri-ciri Yakub ini, walaupun dia sudah lemah secara fisik, tertekan oleh segala macam, ya, dia tetap memegang kaki Yesus dan dia berkata, aku tidak akan pernah melepaskan engkau. Dan hal itulah yang dilakukan oleh wanita tadi. Kasihnya kepada Yesus, kerinduannya kepada Yesus, wajah Yesus itu yang selalu ada di matanya ini membuat dia lupa akan semua masalah itu. Mereka melangkah dalam iman. Ya, wanita-wanita itu mereka melangkah dalam iman, walaupun ada 1001 macam alasan untuk tidak melangkah, namun mereka melangkah. Apa yang terjadi pada waktu melangkah? Ya, pada waktu melangkah, dan ini adalah langkah iman. Batu besar dari mulut kubur itu terbuka. Kita lihat ya, tadinya mereka mengira bahwa itu batu besar nggak bisa, kita nggak punya tenaga, tapi mereka dengan iman mereka berjalan. Pada waktu mereka sampai, rupanya apa yang terjadi? Batu besar itu telah terbuka. Dan memang dikatakan oleh Alkitab, itu kalau manusia biasa nggak sanggup. Tetapi siapakah yang datang itu? Alkitab mengatakan, Alfa Omega jilid ke-6 mengatakan, itu adalah salah satu daripada kerubium yang ada di sisi Allah Bapa. Dia datang untuk membuka kubur itu. Dan Yesus keluar dengan kemenangan. Ya, akulah jalan kehidupan. Aku memegang kunci maut. Saudaraku yang penuh kasih, saya bersuka cita untuk hal ini. Pada waktu ibu saya meninggal, saya nggak menangis seperti orang lain menangis. Saya percaya mama saya ini orang baik. Ya, mama saya ini orang baik. Saya akan berjumpa dengan dia. Karena Yesus memegang kunci daripada maut itu. Dia telah menang. Yang kedua, ya, contoh yang lain. Selain daripada wanita-wanita ini tadi yang melangkah dalam iman. Musa dan bangsa Israel. Di belakang ada Firaun dengan semuanya pasukannya. Ya, di sebelah kanan kirinya itu ada pegunungan. Dan di depannya ada laut. Mau lari kemana? Dengan anak-anak, dengan kambing, dengan domba yang begitu banyaknya.
Mungkin ada wanita yang hamil yang nggak bisa berlari. Ya, apakah Musa langsung putus asa? Dia bertanya pada Tuhan dan Tuhan berkata, langkahkan kakimu. Sebelum mereka melangkah, seandainya dari 10 meter saja, ya, Musa berkata, nggak berani Tuhan, laut belum terbuka, laut belum kering, mungkin gagal. Tetapi pada waktu dia masuk, dia tidak melihat secara mata, tidak melihat secara logika. Dia masuk, dia langkahkan kaki itu. Pada waktu dia menginjak ke laut itu, maka terbelahlah itu laut Teberau. Dan mereka berjalan. Langkah iman. Yang ketiga adalah bangsa yang sama. Tetapi ini sudah di detik-detik terakhirnya. Ya, setelah dipimpin oleh Yosua. Yosua 3:13 berkata, imam menginjakkan kakinya. Sebelum imam belum menginjakkan kaki, maka arus sungai itu akan sangat deras. Tetapi imam ini tadi, sama seperti tadi, bukan 3 meter itu, tapi dia tidak seperti itu. Dia melangkah, di saat kaki kanannya ini melangkah ke sungai Jordan, berhentilah itu sungai. Langkah iman. Dan yang contoh, begitu banyak contoh, tapi malam ini kita ambil 4 saja. Abraham, ya, kita mengetahui anak tunggalnya Ishak, walaupun ada Ismail, tapi sudah pergi jauh. Ya, Abraham, apakah dia tawar menawar dengan Tuhan? Mungkin Abraham kalau diminta kepada dia 10 hektar tanah, dia akan berikan sama Tuhan. Ataupun Tuhan minta, tolong berikan sama aku 1000 unta yang bernilai berapa triliun itu. Kalau sekarang dibilang 1 unta itu 1 miliar. Ya, mungkin dia bisa memberikan. Ataupun hamba-hambanya yang banyak, dia bisa berikan. Tetapi Tuhan meminta Ishak. Iman Abraham. Dan Abraham adalah bapa orang beriman. Apa yang dilakukan? Dengan anaknya Ishak yang penurut kepada orang tua. Menjadi pelajaran bagi anak-anak kami semuanya. Penurut kepada orang tua. Dia mengikat anaknya ini. Dia mengambil pisau. Pada waktu dia sudah mengikat anaknya dengan sempurna di atas mezbah itu. Dia mengambil pisau yang sangat tajam itu. Dan pada waktu dia angkat itu. Pada waktu dia mau tusuk itu leher si Ishak. Tidak tawar-menawar. Langkahnya itu adalah langkah iman. Pada waktu dia mau menyembelih dan sedetik lagi menyembelih. Dan hasilnya seekor anak domba disiapkan oleh Tuhan. Saudaraku yang penuh kasih. Iman yang ada pada wanita-wanita yang istimewanya mereka. Pada pagi-pagi buta. Ini satu hal yang sangat saya ingat. Ya, bagaimana wanita-wanita ini? Wanita-wanita ini, siapakah orang yang pertama-tama dijumpai oleh Yesus? Kalau kita baca selanjutnya, setelah malaikat berbicara dengan mereka, adalah wanita. Bukan Petrus, bukan Yohanes. Yang bersama dengan Yohanes, Petrus, mereka di atas gunung, mereka melihat kemuliaan Yesus. Bukan mereka yang pertama melihat Yesus bangkit, menang. Yang melihat adalah wanita-wanita yang pemberani. Pemberani dalam arti apa? Bukan pemberani dengan kekuatan ini aku strong. Ataupun aku ini punya sesuatu. Tapi dalam kekurangan mereka datang. Dan saya selalu menggarisbawahi, dia datang pagi-pagi buta. Bukan setelah jam 9, bukan setelah jam 10, ataupun setelah banyak dukungan. Pagi-pagi buta. Dia mengalahkan ngantuk, dia mengalahkan ketakutan, dia datang pada Yesus. Dan orang inilah yang melihat Yesus. Malaikat menyambut dia, dan Yesus menyambut dengan dia. Kabar pertama yang indah adalah datang kepada orang-orang yang mencari Tuhan di pagi-pagi buta. Saudaraku yang penuh kasih, Yesus teladan kita melakukan hal yang sama. Walaupun dia anak Allah sendiri, dia datang pagi-pagi buta. Pertanyaan besar bagi kita. Ya, kita sekarang mempunyai batu yang besar. Saya punya besar. Mungkin saudara-saudaraku tidak mengetahui apa batu itu. Saya juga mungkin tidak mengetahui apa batu besar yang ada di hati saudara-saudaraku semuanya. Hanya kita yang tahu dengan Tuhan kita. Apakah kita tidak melihat contoh daripada wanita ini tadi? Apakah kita akan acuh tak acuh? Apakah pagi-pagi setelah bangun kita langsung membuka Facebook, kita langsung melihat status, langsung buka WA, ataupun seperti kami orang Karo langsung menyalakan musik keyboard dan ribut? Atau apakah kita pertama sekali datang, kita tunduk, kita bertelut kepada Tuhan. Dan hal itulah
yang dilakukan oleh wanita ini tadi. Sehingga apa? Sepertinya berhenti nih. Kita tunggu sebentar. Sudah kedengaran? Sudah. Oke, baiklah. Oke, maaf ya, ada sinyal sedikit. Oke. Mungkin tadi kelewatan sedikit ya, bahwa pelajaran penting tadi adalah marilah kita menjadi wanita-wanita. Maaf ya, dalam arti marilah kita menjadi orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang seperti Maria dan teman-temannya tadi. Ya, marilah kita datang kepada Tuhan. Mungkin tadi kelewatan sedikit mengenai sedikit burung. Ya, burung saja ciptaan Tuhan yang kecil itu. Ya, dia sama seperti Maria itu. Dia datang pada waktu masih subuh, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan yang menciptakan dia. Baiklah. Apakah kedengaran? Sudah, Bu. Terdengar. Oke, ya, kita abaikan aja laptop ini ya. Jadi marilah kita sama seperti wanita-wanita tadi, sama seperti ciptaan-ciptaan yang lainnya, seperti burung-burung yang menyembah Tuhannya pada pagi hari. Sebelum mereka mencari padi, sebelum mereka mencari cacing. Saya senang sekali pagi-pagi, walaupun di Dr. Mansur yang bukan desa, tapi saya setiap jam 5 bangun, saya tarik napas, saya dengar burung-burung bernyanyi, saya sangat senang. Dan bersama dengan burung-burung itu, saya menyembah Tuhan. Sebelum semuanya, marilah kita menyembah Tuhan, ya. Marilah kita menyembah Tuhan sehingga apa? Sehingga batu yang besar itu, yang menurut logika manusia, sehingga yang bagi kita menurut kita masalah saya ini, masalah utangkah itu, masalah anakkah itu, masalah penyakitkah itu, masalah suami istrikah itu, semua masalah akan digulingkan oleh Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, tetapi kita percaya. Sama seperti wanita tadi, mereka tidak melihat batu itu, tetapi mereka melangkah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dan akhirnya batu itu terguling. Siapa yang menggulingkan? Malaikat Tuhan. Firman Tuhan sebagai ayat terakhir yang terdapat di dalam Matius 13 ayat 58 berbunyi, Matius 13 ayat 58. Dan karena tidak kepercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Saudaraku, ini mulut Yesus mengatakan, ya, karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakan di situ. Matius 13 ayat 58. Jadi bila mana kita tidak percaya, maka mujizat tidak akan pernah ada. Tapi di mana kita percaya oleh iman, maka batu yang besar, laut yang luas, sungai yang deras akan berhenti untuk kita. Tuhan yang berjalan di depan kita. Tuhan memberkati kita. Saya bawakan firman ini dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada firman yang baru kita dengarkan dari Bu Pendeta. Marilah kita menjadi orang-orang
yang beriman sama seperti Maria yang selalu datang kepada Tuhan. Dan yang terakhir tadi saya dengar, iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya. Biarlah selama pandemi COVID ini banyak pencobaan-pencobaan yang kita lalui, mungkin mari kita selalu datang kepada Tuhan dan kita selalu berserah kepada Tuhan, maka semua pencobaan-pencobaan akan dapat kita lalui. Baiklah, karena malam ini adalah malam permintaan doa, kita akan berdoa nanti yang dipimpin oleh Bapak F. Sino Haji. Tetapi sebelum berdoa, kita akan bacakan topik-topik doa yang akan kita doakan. Yang pertama, firman yang baru kita dengarkan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Yang kedua, kita mendoakan Ibu Pendeta yang telah membawakan firman yang begitu baik kepada kita, agar pada hari-hari mendatang dapat membagikan firman lagi buat kita. Yang ketiga, tadi ada dari chat ya, Nyonya John Hunter Siahaan, Mama Ika, yang sedang sakit COVID, kita doakan. Ini Bang John Hunter ini adiknya Ibu Siahaan ya, mama opungnya Peo ya. Nah, jadi mamanya Ika, nanti tolong didoakan ya. Bapak F. Sino Haji, ada tadi Bapak F. Sino Haji? Iya, mamanya Ika ya. Terus yang keempat, apa mungkin ada topik doa yang akan kita doakan bagi Bapak dan Ibu? Kalau ada yang mau didoakan, boleh disampaikan. Hal-hal yang lain yang akan kita doakan. Keluarga yang berduka tadi sudah ya? Keluarga Tampu Bolon. Oh, keluarga Tampu Bolon yang berduka ya? Iya. Oh ya. Kita akan doakan keluarga Tampu Bolon yang sedang berduka. Tambahannya ya, yang keempat. Jangan lupa doakan ibu guru kita, Ibu Malem Pandia yang dalam perawatan. Oh ya, Ibu Malem Pandia. Ibu Malem Pandia yang dalam perawatan juga ya Pak ya. Ibu Tampu Bolon. Jadi udah yang mendoakan nanti Bapak Prenson ya. Yang pertama tadi kita doakan firman yang baru kita dengarkan. Yang kedua, Ibu Pendeta yang telah membawakan firman bagi kita. Yang ketiga, Nyonya John Hunter Siahaan, Mama Ika yang sedang sakit COVID. Yang keempat tadi keluarga Tampu Bolon yang sedang berduka. Yang kelima, Ibu Malem Pandia yang dalam proses pengobatan. Iya Kak. Oh, baiklah, kalau tidak ada lagi yang lain, sebelum berdoa kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari lagu Sia nomor berapa biasa Pak Turangan? Inilah jamku berdoa itu ya. Nomor 520. Oh, kita bernyanyi dari lagu Sia nomor 520. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami ucapkan Tuhan, karena kami masih punya kesempatan untuk belajar mengenai firman-Mu.
Kiranya firman yang barusan kami pelajari dapat menambah iman percaya kami, dapat meninggikan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Demikian juga Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberkati semua rumah tangga yang mengikuti acara kebaktian pada malam hari ini Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kepintaran yang datangnya dari surga kepada Ibu Pendeta sendiri Tuhan, supaya di lain waktu juga kami bisa terberkati atas firman-firman yang dibawakan oleh Ibu ini. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami teringat akan saudara kami, Nyonya Johan Siahan, yang pada saat ini terbaring dalam keadaan sakit Tuhan. Kiranya apapun penyakit yang ada dalam tubuhnya Tuhan, karena Tuhan bertahta, berkuasa, dan memberkati semua obat-obatan dan semua keluarga yang merawat ibu ini, supaya mereka tetap sabar dan tetap berserah kepada Tuhan, dan kesembuhan didapatkan oleh saudara kami ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami teringat akan keluarga atau anggota gereja kami, keluarga Tampu Bolon Tuhan, di mana pada saat ini sedang mengalami berduka, karena Tuhan juga berkuasa atas segala sesuatu acara yang ada di rumah mereka Tuhan. Tuhan berkati semua saudara-saudara atau keluarga, supaya mereka dapat tabah dan dapat menerima berkat dari Tuhan, supaya acara penguburan saudara-saudari kami ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan, pada saat ini juga kami teringat akan saudari kami, Ibu Malam Krina Pandia Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan, dia sedang keadaan sakit Tuhan. Kiranya Tuhan tetap membantu semua keluarga dan cukupkan kebutuhan Tuhan untuk merawat ibu ini. Dan berkati semua keluarga, supaya keluarga sabar Tuhan. Supaya ibu ini dan keluarga ini tetap tabah dan tetap memuliakan nama-Mu saja. Demikian juga Tuhan, kami semua anggota yang ada di Zoom ini Tuhan, berkati kami Tuhan. Di mana kami saat ini banyak yang mengalami pergumulan besar Tuhan. Sesuai dengan khotbah tadi, supaya kami sama dengan Ibu Maria, di mana dia dapat dengan imannya Tuhan, dapat membuka batu itu Tuhan. Demikian juga kami Tuhan, sanggupkan kami Tuhan, untuk melepasi masa-masa pandemi ini Tuhan. Banyak persoalan-persoalan dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Tuhan berkuasa dalam semuanya ini Tuhan, supaya kami dapat melangkah, dan kami tetap berada dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan kami tetap mengandalkan Tuhan saja. Melalui doa kurang sempurna ini, kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus, Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Baiklah, untuk menutup perbaktian kita pada malam hari ini, kita membuka lagu Sion nomor 364, kita nyanyikan semua ayat. Lagu Sion nomor 364.
kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk malam ini bersama dengan hamba-hambamu yang setia. Pada malam hari ini kami telah bersama bersekutu, walaupun dalam tempat yang berjauhan, namun hati kami bersatu di dalam Engkau, Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk sukacita, untuk nyanyian, untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Dengan iman kami telah memandang negeri itu yang segera kami akan masukinya. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa, hamba berdoa buat semua umat-Mu, buat semuanya kami di sini. Ya Tuhan, berkati kami. Kiranya iman yang teguh dapat menjadi bagian kami. Kiranya setiap masalah yang ada di dalam keluarga masing-masing, bahkan di dalam pribadi kami masing-masing, dengan iman kami dapat melangkah, dan semua penghalang, semua cobaan-cobaan, semua penghalang batu-batu besar akan bergeser oleh karena tangan-Mu yang kuat itu menggesernya bagi kami. Ya Tuhan yang penuh kasih, di atas semuanya, ampuni kami ya Tuhan, atas setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan. Dan kiranya malam ini adalah menjadi malam yang indah bagi kami. Bersama dengan kami, bersama dengan keluarga kami. Kami datang dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Baiklah, sampai di sini perbaktian malam permintaan doa kita pada malam hari ini. Terima kasih buat Ibu Pendeta yang sudah membawakan firman. Biarlah firman ini dapat kita bawa pulang di rumah kita masing-masing dan kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.